Baik, untuk teman-teman atau saudara-saudari yang sedang berjuang dalam menyelesaikan studi, dalam artinya sedang menghadapi proses penelitian yang akan dipresentasikan, baik itu skripsi ataupun tesis. Dan kali ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh dosen penguji pada saat kita sidang, baik itu skripsi maupun tesis. Jadi, pada pertanyaan pertama ini adalah apa judul tesis penelitian saudara. Jadi ketika ada pertanyaan ini, maka kita akan menjawab dengan secara lengkap dan juga harus menyebutkan tempat objek penelitian. Tapi barangkali ini juga jarang dipertanyakan oleh dosen penguji karena pada saat kita mempresentasikan dengan menggunakan slide PowerPoint, ini sudah kita jelaskan dan kita sudah menyebutkan apa judul penelitian kita dan juga objek di mana kita melakukan penelitian. Jadi kalau ditanya oleh dosen penguji, maka kita harus menjawab dengan secara lengkap dan tepat supaya kita bisa meyakinkan bahwa apa yang kita teliti pada penelitiannya betul-betul kita memiliki arah yang pasti bahwasanya kita mampu bisa melakukan penelitian tersebut. Kemudian adalah mengapa saudara tertarik dan meneliti judul tesis tersebut. Jadi sebenarnya pada pertanyaan kedua ini adalah mengapa tertarik. Jadi kita tertarik karena kita memikirkan bahwa ada fenomena yang harus digali atau yang harus kita cari dan telah kita menemukan, ya. Dan kemudian kita harus menjawab berdasarkan ilmiah. Kenapa? Karena kita bisa meyakinkan dosen penguji kita ketika kita ditanya hal-hal ya mengenai kenapa kita tertarik dan mau meneliti judul tesis tersebut. Pertanyaan ketiga adalah dari mana saudara menemukan masalah pada penelitian ini? Jadi pada pertanyaan ini setiap penelitian pasti akan berangkat ya dari suatu masalah dan kita harus menjelaskan dari penelitian tersebut dan harus menyebutkan fenomena-fenomena atau benang merah yang harus dipecahkan. Jadi kita menemukan fenomena ini adalah pada saat kita melakukan observasi pada objek penelitian. Jadi kita harus menyebutkan satu persatu berdasarkan variabel yang kita angkat atau yang kita teliti pada objek penelitian tersebut. Jadi jika misalkan kita punya 4 variabel bebas, 1 variabel terikat, maka satu persatu variabel bebas itu kita akan uraikan. Apa fenomena atau benang merah yang akan menjadi permasalahan pada variabel tersebut. Pertanyaan yang keempat adalah apa yang melatar belakangi saudara tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Jadi jika kita ditanya tentang pertanyaan ini, maka kita sudah memberikan atau menuangkan jawabannya adalah di latar belakang masalah. Jadi rata-rata di latar belakang masalah ini ditulis secara deskriptif dan maka harus menyebutkan poin-poin yang penting dan menjelaskan secara struktur pada dosen penguji. Jawaban dan pertanyaan berikutnya adalah apa tujuan penelitian saudara. Jadi ini juga kita sudah mencatat pada bab 1 kita. Ya, ini ada beberapa uraiannya tujuan daripada penelitian ini. Jadi kita harus menyebutkan satu persatu berdasarkan variabel. Jadi kalau misalkan yang seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 variabel bebas, kita harus menyebutkan tujuan daripada misalkan disiplin kerja, inilah tujuannya. Jadi kita harus menyebutkan juga secara terstruktur agar dosen penguji mengerti jawaban yang kita sampaikan. Kita harus memberikan jawaban yang bisa meyakinkan dosen penguji atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kepada kita sebagai mahasiswa pada saat sidang tesis ataupun skripsi. Pertanyaan berikutnya adalah atau yang keenam, mengapa saudara memilih tempat untuk melakukan penelitian? Jadi di sini kita harus melihat bahwa bukan karena misalkan objek penelitian itu dekat dengan rumah kita, ataupun karena kita kenal dengan perusahaan tersebut, ataupun karena perusahaan itu adalah perusahaan keluarga ataupun perusahaan yang kita kenal. Jadi yang lebih penting kita jawab di sini adalah keistimewaan apa yang kita dapatkan pada
tempat objek penelitian tersebut. Jadi kita menemukan suatu masalah yang kita angkat dan kita analisis ya berdasarkan cara-cara penelitian yang harus kita lakukan. Jadi kita menemukan sebuah masalah pada objek penelitian tersebut. Jadi dengan kita memberikan jawaban seperti ini, itu dosen penguji bisa memahami dan mau menerima argumentasi kita berdasarkan masalah-masalah yang kita tuangkan, yang kita deskripsikan pada latar belakang masalah kita atau pada bab 1 kita, atau pada secara keseluruhan pada tesis kita tersebut. Kemudian ada pertanyaan ini yang ke-8, yang ke-7 ya. Perbedaan data dan informasi itu apa? Jadi pertanyaan ini dijawab dengan kalau misalkan data itu adalah sekumpulan fakta yang ada di lapangan. Jadi itu betul-betul ada di lapangan. Kemudian adalah informasi itu adalah merupakan hasil dari observasi dari responden. Jadi kita menemukan informasi berbagai responden yang kita temuin pada objek penelitian tersebut. Itu mungkin bisa kita dapatkan pada saat melakukan observasi ataupun dari pimpinan organisasi atau perusahaan tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan data primer dan data sekunder? Di sini ada definisinya, adalah data primer itu merupakan data utama yang didapatkan dari responden itu sendiri. Jadi kita mendapatkan data tersebut langsung dari responden tersebut. Jadi misalkan kita punya beberapa pertanyaan pada kuesioner kita langsung memberikan kepada responden terpilih, dan itu yang disebut dengan data primer. Jadi kita langsung tanpa perantara oleh orang lain. Kemudian sedangkan data sekunder itu adalah merupakan data yang diambil dengan perantara. Misalkan kita mendapatkan informasi pada perusahaan tersebut berdasarkan lewat buku, kemudian mencari informasi melalui arsip atau dokumen organisasi atau perusahaan tersebut. Pertanyaan yang berikutnya adalah jelaskan populasi dan sampel. Jadi yang ditanya di sini adalah mungkin jumlah daripada populasi berapa, apakah populasi itu karyawan tetap ataupun karyawan secara keseluruhan memang betul-betul mereka bekerja begitu lama pada perusahaan tersebut, dan kemudian bagaimana cara penarikan sampel. Jadi kita akan menarik sampel kalau misalkan populasi itu terlalu banyak. Jadi kita tidak sanggup untuk melakukan observasi ataupun langsung terjun untuk mendapatkan data mereka. Jadi dengan ini nanti hasil sampel ini, kalau misalkan kita sudah menggunakan rumus solving, kita akan mendapatkan jumlah sampel yang sesungguhnya. Jadi hasil nanti pengolahan data berdasarkan jumlah responden itu dapat digeneralisasikan pada populasi. Jadi apa yang dapat dari sampel dan bisa digeneralisasikan pada jumlah populasi secara keseluruhan. Berikutnya adalah apa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kalau ada pertanyaan ini adalah kita harus menyebutkan hasil daripada pengolahan data. Karena ketika kita sudah mendapatkan data dari responden, kita olah, misalkan kita menggunakan program SPSS software misalkan 20 atau 23. Jadi kita analisis, baru kita memberikan gambaran berdasarkan hasil pengolahan data tersebut. Jadi kita harus menyebutkan setiap variabel. Kalau misalkan disiplin kerja berapa nilainya, kalau misalkan variabel lain, misalkan kompensasi berapa nilainya, kita akan sebutkan kepada dosen penguji. Jadi dalam tabel itu nanti pada hasil analisis kita harus siap dan harus memahami mana yang lebih jelas bahwasanya variabel-variabel di antara variabel keempat bebas ini itu dapat menunjukkan hasil yang maksimal dan ataupun bisa berpengaruh dan juga signifikan terhadap kinerja karyawan atau pegawai. Berikutnya adalah pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, variabel apa saja yang lebih berpengaruh. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sangat simpel, adalah ketika misalkan kita sudah mengolah data, misalkan ini pada OJT, itu dapat kita kemukakan bahwa ada 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat dengan memiliki nilai masing-masing. Jadi baru kita bandingkan ketika kita sudah melihat, misalkan ini dapat kita temui pada UJT atau tabel UJT, kita akan membandingkan mana nilai atau variabel yang lebih besar. Dan kalau misalkan dosen melanjutkan pertanyaan, apa pendapat Anda atau saran Anda ketika menemukan ada yang lebih rendah dari variabel ini?
atau nilai yang kita dapat dari hasil pengolahan data itu. Ini juga kita bisa memberikan saran bahwasanya harus memperbaiki. Kalau misalkan di sprint kerjanya masih kurang dari hasil yang kita olah, kita juga bisa memberikan saran kepada dosen penguji pada saat beliau memberikan pertanyaan kepada kita sebagai persentase. Kemudian adalah apa kesimpulan dari hasil penelitian saudara. Jadi untuk jawaban ini kita harus menjawab berdasarkan hipotesis penelitian. Jadi satu persatu kita akan menjawab dengan baik secara simultan maupun secara parsial. Jadi secara parsial kita harus menjawab satu persatu, dan setelah itu baru kita menjawab secara simultan. Jadi bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap masing-masing variabel-variabel penelitian ini. Yang mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman yang sedang berjuang dan menyelesaikan tesis. Terima kasih.